disebutkan sabda Nabi, rubba ash'asa aghbara madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Jadi Nabi menyebutkan tentang orang yang penampilannya kusut. Orang yang penampilannya kusut, orang yang tidak begitu diperhitungkan. Idza jaa ilan nas, apabila datang ke orang-orang, maka orang-orang tidak percaya kepadanya. Bahkan orang-orang akan menolaknya. Ibaratnya golek utangan wae ora dipercaya. Jadi ada orang yang orang ini disebut oleh Nabi orang yang kusut penampilannya, tidak meyakinkan, dari kalangan rakyat jelata yang dia ketika datang ke orang-orang minta izin atau yang lainnya, maka mereka tidak akan memberinya, bahkan orang-orang akan menolaknya. Saya tadi menyampaikan andai kata cari pinjaman uang pun tidak dipercaya, sehingga orang-orang menolaknya. Kenapa? Karena tidak ada wibawanya, dipandang remeh oleh manusia. Tetapi apa kata Nabi? Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Jika dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Lau qala wallahi la yakunu kada lam yakun. Maka jika dia berkata, dia bersumpah demi Allah tidak akan begini kalau tidak begini, atau dengan kata yang lain, demi Allah akan terjadi begini-begini. Nah, dia mendoakan, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaannya di sisi Allah, karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan manusia di hadapan manusia dengan kedudukan manusia di hadapan Allah itu ada kalanya tidak balance. Tampak terhormat di hadapan manusia, tetapi bisa jadi terhina di hadapan Allah. Bisa jadi tampak terhina di hadapan manusia, tetapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Faman kana atqa, maka siapa saja yang paling bertakwa lillah, paling bertakwa kepada Allah, maka dia mulia di sisi Allah. Jadi yang paling bertakwa kepada Allah, dia mulia di sisi Allah. Kalau di masa silam ada orang yang semacam ini, yang jika bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Siapa namanya? Yang tidak ketemu Nabi, tidak ketemu Nabi? Uwais al-Qarni. Jadi Uwais al-Qarni ini dia adalah seorang rakyat jelata yang tinggalnya di Yaman. Dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak ketemu Nabi. Dia sudah berusaha untuk bertemu dengan Nabi di suatu hari, tapi Nabi baru di luar kota. Dan di sana ketemu dengan salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menunggu Nabi beberapa lama, ternyata Nabi tak kunjung tiba. Tapi dia ingat pesan ibunya agar tidak lama-lama, karena ibunya sudah tua. Maka dia pun tidak menunggu Nabi datang lagi, dan dia balik pulang ke Yaman tanpa ketemu Nabi. Jadi pulang ke Yaman tanpa ketemu Nabi. Dan dia adalah seorang yang dalam pandangan manusia dia miskin papa, tidak punya apa-apa. Tetapi apa kata Nabi? Kalau Uwais al-Qarni ini berdoa, maka Allah akan mengabulkannya. Bahkan sekelas para sahabat seperti sahabat Umar pun minta doa kepadanya. Padahal Uwais ini dari kalangan yang orang yang dalam pandangan manusia tidak terhormat dalam pandangan manusia.
bukan dari kalangan orang-orang yang terhormat. Dia dari kalangan rakyat jelata. Tetapi disebut oleh Rasul sebagai orang yang gharibun fil ard, asing di bumi, masyhurun fis sama, terkenal di langit. Jadi bagi manusia itu dia orang asing, tapi bagi penduduk langit, bagi para malaikat, dia adalah orang yang terkenal karena ibadahnya, karena baktinya sama ibunya. Jadi yang membuatnya doanya dikabulkan itu karena baktinya sama ibunya. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Lihatlah bagaimana dia sudah melakukan perjalanan jauh dari Yaman ke Madinah. Itu bukan perjalanan yang pendek, itu perjalanan yang panjang. Tapi dia rela meskipun belum ketemu Nabi untuk kembali karena baktinya kepada ibunya. Bahkan dia hidup dalam kekurangan, sehingga beberapa kali dia makan harus mengais sisa-sisa atau tempat sampah. Hingga suatu hari pernah Uwais Al-Qarni ini saat dia sedang mencari makan, di situ ada nyun sewu segawon yang juga ikut makan di situ. Ada segawon? Ya. Jadi bahasa halusnya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Jawa. Ya. Napa? Jadi ada seekor anjing yang makan di situ. Maka apa kata Uwais? Kalau aku tidak selamat dari api neraka, maka kamu lebih mulia daripada diriku. Nah, dia berkata kepada seekor anjing itu, jika aku tidak selamat dari api neraka, maka aku tidak lebih baik dari dirimu. Nah, dan dirimu lebih baik dari diriku. Nah, kenapa? Karena manusia itu segalanya nanti akan dihisap, akan diperiksa kelak di akhirat. Sementara hewan, kecuali yang sudah disebutkan, itu kelak akan dilebur menjadi debu. Jadi setelah sesama hewan itu saling membalas, maka kemudian akan dijadikan debu. Nah, kambing yang tidak bertanduk diberi kesempatan untuk membalas kambing yang bertanduk. Yang dianiaya hewan lain diberikan kesempatan untuk kisos. Setelah itu kemudian dijadikan debu, jadikan fata morgana. Dah, tamat. Sementara kalau manusia enggak, manusia itu nanti akan diadili. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu kesudahan manusia. Berbeda dengan hewan. Meskipun ada hewan-hewan yang disebutkan oleh Allah yang kelak tidak dilebur menjadi debu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berdoa kepada Allah, Uwais ini akan dikabulkan oleh Allah. Toh dia doanya selalu minta akhirat dan minta dosanya diampuni. Jadi ada banyak orang yang doanya makbul itu mintanya tidak macam-macam. Nah, berbeda dengan kita yang doanya belum tentu makbul tapi mintanya macam-macam. Nah, ya. Tapi orang-orang yang doanya makbul ini seperti Uwais Al-Qarni, dia tidak minta dunia, dia tidak minta macam-macam, minta dosanya diampuni. Nah, sementara kita ini kan tidak ada yang jamin doanya makbul atau enggak. Kita baru berusaha mencari waktu-waktu yang mustajab dan berusaha berdoa, tapi mintanya warna. Nah, baik. Ya alhamdulillah. Ini meskipun demikian, ini satu kebaikan karena mintanya masih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita dianjurkan untuk meminta dan berdoa kepada Allah.